Sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK bersama dengan instansi terkait pagi ini akan meresmikan Toko Tani Indonesia Permanen atau TTI di Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan segera bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Budi Manurung di lokasi peresmian. Haikal, bagaimana persiapan jelang peluncuran Toko Tani Indonesia Permanen pagi ini? Rara, persiapan sangat baik sekali. Di sini sudah terlihat adanya antusias masyarakat yang ingin segera mengunjungi booth-booth penjualan bawang merah, bawang putih, daging, serta beras yang akan dijual di launching Toko Tani Indonesia Center di Ragunan ini. Berdasarkan pantauan kami sudah ada sekitar 200 masyarakat yang memadati halaman utama Toko Tani Center Indonesia, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dijadwalkan akan datang pada pukul 8 pagi ini. Namun pada saat ini sudah hadir berbagai staf ahli dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan juga Badan Ketahanan Nasional. Kami sudah melihat ada 7 truk daging sapi yang diturunkan ke Toko Tani Indonesia Center ini dengan total berat mencapai sekitar 50 ton daging sapi yang akan siap dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram di tempat ini. Juga serta ada bawang merah yang jumlahnya mencapai 200 ton yang sudah dijajarkan di berbagai stand di Toko Tani Indonesia Center ini. Pada hari ini memang akan dilakukan grand launching Toko Tani Center Indonesia yang mana akan dibuka langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada pukul 8 pagi hari ini, atau nantinya akan diresmikan secara langsung pada pukul 8.30, Rara. Dan berbagai jajaran kementerian juga dijadwalkan akan datang seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, dan juga Kementerian Perekonomian. Persiapan hingga kini pun sudah mencapai cukup baik karena berdasarkan pantauan kami ada sekitar 20 stand yang akan menjajakan berbagai kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak, gula pasir, serta beras premium, Rara. Kemudian ini akan disambut antusias oleh masyarakat yang memang memerlukan sembako dalam harga yang tidak mahal seperti itu ya. Tapi Haikal, apa sebetulnya tujuan dari launching Toko Tani Indonesia Center? Rara, tujuan dari di launchingnya Toko Tani Indonesia Center ini merupakan grand launching utama setelah Kementerian Pertanian melaunching sekitar ada 50 toko tani Indonesia yang tersebar di berbagai Indonesia, seperti di daerah Aceh hingga NTT sudah di launching beberapa toko tani Indonesia. Namun di Ragunan ini akan menjadi pusat informasi toko tani Indonesia di seluruh Indonesia tepatnya, dan juga akan menjadi tempat penyimpanan umum di Ragunan ini, atau yaitu penyimpanan daging beku ataupun daging segar, juga bawang merah yang siap didistribusikan ke berbagai toko tani di seluruh Indonesia. Dan di tempat ini juga akan menjadi pusat informasi toko tani seluruh Indonesia lainnya, yang mana akan menjadi contoh rujukan bagaimana seharusnya toko tani itu dibentuk atau disajikan kepada masyarakat. Dan Menteri Pertanian juga sebelumnya sudah menyampaikan bahwa tujuan dari di launchingnya Toko Tani Indonesia ini adalah untuk memutus mata rantai penjualan bahan pokok ke masyarakat. Bila sebelumnya satu kali penjualan bisa ada 9 mata rantai, dengan Toko Tani Indonesia ini cukup 3 mata rantai saja, yaitu dari petani, pengusaha, lalu ke toko tani ini dan langsung dijajakan ke masyarakat. Dan memang barang-barang yang dijual di Toko Tani ini cukup murah. Seperti harga beras premium dijual dengan harga Rp7.500 per kilogram, bila biasanya dijual dengan harga hingga Rp10.000 hingga Rp15.000. Lalu cabai merah dan cabai rawit seharga Rp18.000 per kilogram, bawang dijual seharga Rp22.000 per kilogram, daging sapi segar dijual seharga Rp75.000 per kilogram, daging ayam segar dijual seharga Rp30.000 per kilogram, gula pasir Rp12.000 dan minyak Rp9.500 per kilogram. Dan jadi Menteri Pertanian menyatakan bahwa ada 2 keuntungan utama yang akan didapat dari Toko Tani Indonesia. Pertama, para petani dan juga para pengusaha ternak sapi atau ayam diuntungkan karena harga yang mereka jual ke masyarakat cukup mahal. Maksud kami lebih besar daripada harga yang mesti mereka jual ke para tengkulak karena dijual langsung ke masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat diuntungkan karena harga yang diterima atau dibeli masyarakat cukup murah karena mereka tidak perlu lagi melalui distributor yang memakan banyak sekali mata rantai seperti tengkulak pertama, tengkulak kedua, dan berbagai pasar lainnya. Jadi ini menguntungkan baik untuk petani dan peternak, pengusaha, serta masyarakat. Dan nantinya juga Kementerian Pertanian rencananya akan membangun 1.000 toko tani di seluruh Indonesia agar nantinya harga
bahan-bahan pokok dan juga seperti daging dan bawang merah bisa dikendalikan. Bila toko tani ini tersebar di seluruh Indonesia, akhirnya pasar-pasar lain di luar toko tani pun akan mengikuti harga di pasar tani ini tersebut. Jadi toko tani ini diharapkan bisa menstabilkan harga selama Ramadan dan juga setelah Ramadan. Kembali ke Rara di studio. Ya, baik, terima kasih Haikal. Pemirsa, demikian langsung laporan dari reporter Ibnu Haikal dan juga juru kamera Budi Manurung dari Ragunan, Jakarta Selatan.